Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada? Senang sekali hari ini berjumpa lagi dengan saya Amatur Rahmi dalam podcast Inspirasi, informasi seputar pemilu dan demokrasi. Episode kali ini akan menjadi lebih spesial karena hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan hampir sering terlupakan, yaitu peran disabilitas dalam kepemiluan. Bersama kita telah hadir narasumber yang sangat istimewa, yaitu Ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia atau yang disingkat dengan PPDI Aceh, yaitu Bapak Hamdanil. Dan juga Ketua Unit Layanan Disabilitas UIN Araniri, yaitu Bapak Hari Santoso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Pak Daniel dan Pak Hari. Selamat siang. Iya, sebelumnya terima kasih telah meluangkan waktu untuk datang dan sempat menghadiri podcast Inspirasi hari ini. Sama-sama. Iya. Oke, mungkin hari ini kita akan membahas peran-peran teman-teman disabilitas dalam kepemiluan nih Pak. Mungkin saya bisa mulai dari Pak Daniel terlebih dahulu nih. Mungkin untuk Pak Daniel dulu Pak, sebagai Ketua PPDI Aceh, mungkin sahabat Bawaslu juga penasaran nih Pak. Kira-kira bisa dijelaskan nggak secara singkat apa itu PPDI Aceh Pak? Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ketua PPDI Aceh hadir di sini hari ini ya. Yang pertama mungkin PPDI itu lahir sejak tahun 87 ya di tingkat nasional dan di tingkat daerah itu kira-kira sudah 20 tahun yang lalu ya. Jadi kita PPDI pusat dan daerah itu selalu berperan tentang advokasi ya. Kemampuan kami hanya mengadvokasi tentang atau kebutuhan hak-hak disabilitas ya. Jadi menyangkut tentang kesamaan hak apapun yang menjadi kebutuhan atau persoalan disabilitas hari ini itu kita advokasi bersama. Jadi itulah peran PPDI dan juga selalu kita berjuang ya. Apalagi misalnya ada kepemiluan, ada pemilu di 2024 itu kita selalu berjuang di sana untuk apa yang tidak didapatkan, apa yang belum dimiliki ya oleh disabilitas menjadi punya kesempatan yang sama. Itu kira-kira Mbak. Oke, nah kemudian juga untuk Pak Hari nih Pak, sebagai Kepala Unit Pelayanan Disabilitas, mungkin bisa dijelaskan juga Pak secara singkat apa yang menjadi fokus pada Unit Layanan Disabilitas UIN Araniri Pak. Baik, terima kasih Mbak Os. Unit Layanan Disabilitas UIN Araniri itu di bawah Pusat Studi Gender dan Anak UIN Araniri. Kemudian kita adalah lembaga internal kampus yang kemudian mencoba mengkomunikasikan kebutuhan-kebutuhan apa yang diperlukan oleh mahasiswa-mahasiswa disabilitas yang belajar atau yang sedang belajar di UIN Araniri. Ya, jadi data sementara yang kita miliki ada sekitar 8 sampai 10 orang mahasiswa disabilitas yang sedang belajar di beberapa fakultas yang ada di UIN Araniri. Begitu. Oke, mungkin untuk Pak Daniel lagi nih Pak, kita udah melewati pemilu tahun 2024 kemarin Pak. Bagaimana pengalaman teman-teman disabilitas terhadap pemilu tahun 2024 kemarin Pak? Iya, teman-teman disabilitas termasuk yang bergabung dengan PPDI Aceh ya. Dalam menghadapi pemilu itu ya berbagai macam pengalaman lah. Misalnya terkadang ya belum teman-teman disabilitas nggak semua jadi tahu ya, ada yang mungkin belum mengetahui gimana sih peraturan-peraturan kepemiluan ya kan. Gimana cara mencoblos, gimana cara menghadapi memasuki ke tempat pemilihan misalnya. Jadi semua itu kita kan ada semacam ada pendidikan kepemiluan seperti itu sehingga teman-teman yang memang konsen ya dia mau berjuang untuk bisa apa yang tidak bisa menjadi bisa, itu mereka selalu berusaha untuk mengetahui apa yang tidak tahu dari itu sendiri gitu. Oke.
Untuk Pak Hari nih Pak, Ya. sebenarnya idealnya seperti apa sih Pak terkait peran teman-teman disabilitas dalam kepemiluan ini Pak? Baik, terkait dengan peran teman-teman disabilitas, saya mungkin ingin berangkat dari semangat yang ada pada undang-undang terbaru ya terkait dengan penyandang disabilitas, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 ya, bahwa undang-undang ini kan ruhnya dari charity menuju empowerment ya. Jadi kalau dulu misalnya kita melihat penyandang disabilitas ini semacam objek yang tidak yang kurang produktif dan lain sebagainya ya. Tapi kemudian undang-undang terbaru ini lebih melihat mereka sebagai teman-teman yang jauh lebih memiliki daya juang ya. Oleh karenanya terkait dengan itu ada beberapa kondisi yang saya pikir bisa dilakukan oleh teman-teman disabilitas ya. Yang pertama menjadi pemilih kan ya, yang pastinya mereka punya hak untuk memilih ya, kemudian juga hak untuk dipilih gitu kan. Ya. Jadi terkait dengan mereka memilih ya, seharusnya mereka menjadi pemilih yang cerdas juga gitu kan, memilih profil anggota legislatif yang punya perilaku yang baik begitu kan, kemudian memiliki visioner, kemudian memiliki kepedulian ya. Kemudian terkait dengan menjadi orang yang atau ikut kontestasi itu juga menjadi menarik gitu kan, menjadi sebuah tantangan yang kemudian harus mereka jawab juga begitu kan. Kemudian di 2024 kemarin ada juga ya Pak Daniel ya, beberapa teman-teman yang di Aceh ikut dalam kontestasi ya. Jadi artinya alhamdulillah mereka ya terlepas dari kemudian terpilih atau tidak, itu saya pikir sebuah tantangan lah ya. Itu satu. Kemudian yang kedua, teman-teman disabilitas ini bisa ikut dalam dalam aktor pelaksana pemilu kan. Mereka bisa menjadi menjadi pelaksana pemilu atau kemudian menjadi pengawas pemilu begitu kan. Dengan hadirnya mereka itu kan kemudian menjadi resource person yang kemudian bisa menyuarakan bahwa teman-teman disabilitas ini juga perlu perlu cara kemudian untuk diberikan tempat, untuk diberikan waktu untuk bisa memilih dengan baik begitu. Oke Pak Hari, selain menggunakan hak suara, teman-teman disabilitas mungkin juga bisa berpartisipasi seperti yang Bapak bilang tadi sebagai pengawas pemilu partisipatif. Nah, menurut Pak Hari sendiri nih, potensi mereka ikut mengawasi itu seperti apa Pak? Sangat potensial sekali ya, sangat diperlukan sekali kan. Artinya mereka lah yang lebih paham ya apa yang mereka butuhkan kan. Kadang-kadang kan kita melihat teman-teman disabilitas ini perlu ini, mungkin mereka nggak perlu kan. Betul. Mereka yang lebih paham lah ya. Teman-teman tunanetra keperluannya apa, kemudian teman-teman tuli perlunya apa, ya. Kemudian teman-teman daksa perlunya seperti apa gitu kan. Kemudian artinya mereka yang paham juga lah apa yang mereka butuhkan gitu. Pada akhir kembali kepada mereka sendiri ya Pak ya. Oke Pak Daniel nih Pak, bagaimana Pak PPDI memaksimalkan teman-teman disabilitas dalam pengawasan partisipatif Pak? Iya, teman-teman disabilitas selalu ya diajak oleh seperti Bawaslu juga pernah diajak kita ya untuk memberi motivasi, ada pelatihan-pelatihan ya, sehingga teman-teman yang ada di Banda Aceh, Aceh Besar dan seluruh kabupaten kota itu mereka selalu mengikuti pelatihan-pelatihan. Nah, jadi mereka paham ya bagaimana yang bentuk pemilu itu. Ya sedikit pengalaman misalnya seperti kata Pak tadi ya, itu di 2019 saya juga pernah jadi kontestasi jadi seperti yang dibilang tadi, kita memang belum rezeki aja ya, kita udah lewat
waktu itu kan kita ada tes ngaji, tes semua itu kita lewat ya. Kita keluar nama, kita bisa ikut ya kontestasinya, cuman mungkin masyarakat secara luas ya umumnya itu mereka masih melihat disabilitas itu masih orang yang sangat rendah. Mungkin ada yang bagian orang yang mengatakan disabilitas itu orang sakit dibilang ya. Orang sakit. Padahal dia bukan orang sakit ya. Betul. Dia hanyalah sama seperti manusia lainnya, orang yang mempunyai kebutuhan khusus gitu. Jadi sehingga saya sendiri pengalaman ketika saya ikut itu di, caleg waktu itu di Kota Banda Aceh, itu dipertanyakan, ini kamu kalau kamu nanti lolos kamu bisa berbuat apa gitu. Apa yang bisa kamu lakukan gitu. Ya, betul. Jadi seakan-akan kita disabilitas itu tidak punya program apa-apa, nggak ada pemikiran gitu. Iya, betul. Seperti nggak ada pikiran apa gitu. Padahal itulah disabilitas itu sebenarnya seperti kata Bapak tadi, kita emang sama ya. Kita punya kemampuan ya kan. Mungkin yang tidak ada kemampuan kayak saya tuh tunanetra yang kemampuan saya tidak bisa melihat gitu ya. Tapi kalau untuk cara berpikir diajak berprogram atau apapun kita bisa gitu. Jadi itulah yang belum tersosialisasi sehingga masyarakat secara umum itu belum mengetahui. Seakan-akan disabilitas itu adalah kalau dulu dibilang cacat ya, itulah ada orang yang tidak ada kemampuan gitu. Jadi padahal tidak seperti itu. Apalagi kalau kata ada Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 itu ada pemenuhan hak yang tidak boleh dikesampingkan. Iya, betul. Semua hak-hak disabilitas itu harus dipenuhi gitu. Nah, karena itu kalau emang tidak dipenuhi itu melanggar HAM, berarti kan begitu. Nah, jadi itulah yang kita ya semua disabilitas itu selalu kita beri motivasi ya, kita beri bagaimana cara mereka berpikir yang lebih cerdas gitu. Bagaimana apa yang menjadi kebutuhan hak kita. Karena kalau bukan kita yang bergerak di depan, itu belum tentu orang lain yang waktu kampanye dia berjanji ini berjanji itu, tapi itu setelah itu selesai di situ. Nah, itu tidak ada lagi selanjutnya gitu. Jadi kita tuh selalu jadikan proyek ya. Itulah yang harus kita selalu perjuangkan, bahwa hak disabilitas itu harus betul-betul terpenuhi gitu. Itu dia. Oke Pak, mungkin ini terakhir ya pertanyaan untuk Pak Daniel dan Pak Hari. Kira-kira Pak, apa harapan kedepannya terkait pemilu khususnya teman-teman disabilitas? Saya ingin sampaikan bahwa kemampuan teman-teman disabilitas ini juga bisa kita perhitungkan. Ya, saya ingin sampaikan ini pengalaman saya mendapatkan respon beberapa dosen yang mengajar, yang kebetulan anak mahasiswanya adalah penyandang tunanetra Pak. Jadi beliau bilang, Pak Hari ya, awalnya saya ragu nih Pak, ini kayaknya pakai AI nih. Bisa. Tapi setelah berjumpa beberapa kali diskusi ternyata nyambung begitu. Itu kemudian ada dosen yang lain juga begitu kan, artinya walaupun dia misalnya tunanetra Pak, tapi kemudian tanggung jawabnya, kemudian disiplinnya begitu kan, bisa diandalkan begitu. Ya artinya begitu ya. Ada potensi. Ada ya, potensi Pak, ya. Jadi itu yang harus kita yang harus kita kedepankan ya, bahwa kalau kita ingat Pak istilah disable kan. Kalau disable itu kan melihat ketidakmampuan ya. Sementara istilah difabel itu kan melihat kemampuan yang beragam itu kan. Jadi ya mudah-mudahan kita semakin lama semakin baik lah ya, dalam konteks misalnya Aceh ya, dalam konteks kalau saya cerita Aceh ya misalnya ya, penegakan syariah Islam itu tidak hanya menangkapin orang yang mesum, menangkapin terkait dengan ekonomi syariah, tapi juga pemenuhan hak terhadap penyandang disabilitas. Betul. Itu menjadi bahagian dari syariah yang harus kita pikirkan bersama begitu kan. Karena Nabi Muhammad tuh pernah kena tegur sama Tuhan gara-gara mendiskriminasikan kan begitu. Kita ini udah bukan mendiskriminasikan lagi Pak ya. Udah ya kayak menganggap tidak ada begitu kan. Ya mudah-mudahan saya berharap dengan adanya teman-teman Bawaslu, kemudian teman-teman pelaksana pemilu yang lain yang memiliki visioner, mudah-mudahan bisa melihat teman-teman disabilitas jauh lebih positif. Begitu. Iya, kalau saya mungkin
janganlah dilihat perbedaan ya. Perbedaannya hanya mungkin dari segi fisik, penglihatan dan lain-lain gitu ya. Tapi kalau untuk daya berpikir itu mereka itu sama, bahkan lebih gitu ya. Iya, betul. Bahkan lebih mereka mungkin. Jadi janganlah ada perbedaan itu. Dan saya juga sangat bersyukur sekali hari ini misalnya bukan hari ini, selalu diajak oleh Panwasli Aceh misalnya untuk mengawasi kepemiluan. Itu luar biasa kalau kami disabilitas diajak ya untuk berpikir bersama bagaimana pemilu itu yang lebih baik gitu. Jadi walaupun memang ada misalnya ada orang yang mencoba membayar kita atau apapun, itu kan itu satu persoalan yang sengaja itu merusak pikiran kita yang tadinya bersih menjadi tidak bersih ya. Jadi mungkin harapan kita kepada masyarakat ya, kepada umumnya, mudah-mudahan cobalah lihat kami itu apa yang bisa kami berikan. Jangan lihat dari kekurangan kami ya, tapi lihatlah apa yang lebih dari kami itu. Itu kayak kira. Iya, oke. Baik Bapak, terima kasih kepada Bapak Sama-sama. Hamdani dan Pak Hari untuk waktunya makasih. hari ini. Semoga kedepannya kita juga bisa mewujudkan pemilu yang adil, bukan hanya soal teknis penyelenggaraan, tetapi juga terkait memastikan semua warga negara termaksud penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang setara untuk terlibat dan mengawal jalannya demokrasi. Baik, saya Ahmad Rahmi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.